Niatnya mau jiplak, tahu-taunya kagak jadi. Jadi rencana awalnya gue mau ngejiplak karyanya, gue nggak tahu nih senimannya siapa, nggak ada tulisannya. Pokoknya di-upload sama Paper and Me. Ya, dia yang upload di Pinterest. Nanti linknya gue taruh di komen. Nah, setelah gue ngejiplak karyanya ini, rencana gue nanti gue mau coba ngubah skinnya pakai uniform ini dari game Marvel Fight Future. Tapi sayangnya kagak jadi. Ya, kenapa nggak jadi? Karena gue terlalu menikmati. Iya, gue terlalu menikmati sculptnya gitu. Jadi pas gue bikin bagian wajah, ini sebenarnya gue wajahnya itu fokus mau ngikutin wajahnya dia. Tapi karena gue ngerasa gagal terus, jadi gue berpikir kayaknya gue pindah dulu ke badan. Nah, setelah gue pindah ke badan, gue kayak bener-bener ngerasa apa gue bikin modelnya sendiri aja yang nggak usah ngikutin ya. Terus gue lanjut ke kaki. Nah, buat di kaki ini gue fokus banget mau ngejiplak karyanya dia. Karena kalau kalian lihat ini pahanya tetap gede ya, kayak karakter ini. Terus betisnya juga lumayan gede. Betisnya enggak sih. Pokoknya pahanya gede, gue fokus bikin sculpt pahanya. Dan lama kelamaan gue terlalu menikmati dan berpikir untuk udahlah nggak usah lah, gue bikin karya gue sendiri aja gitu. Dan ya udah, bisa dibilang video ini gue gagal. Model ini gue gagal. Harusnya gue ngejiplak, gue malah nggak ngejiplak gitu. Bang, kenapa sih dibilang gagal? Padahal bagus dong, lu kan bikin karyanya sendiri tanpa lu jiplak. Memang terdengar sangat baik, sebenarnya enggak. Jujur gue ngejiplak ini fungsinya buat latihan ya. Kayak gini aja sih, kayak ketika kalian masih kecil, kalian belajar membuat sebuah dua gunung dan jalan. Atau misalkan ketika kalian TK, atau di bawahnya kalian belajar nulis dengan cara menjiplak tulisan guru kalian dan lain sebagainya. Sebenarnya menjiplak itu adalah salah satu proses untuk belajar. Yang dimana kalau di sini menurut gua ya, ini asumsi gua, kalau gua ngejiplak karya orang yang ini, misalkan karya seniman yang lain, terus gua fokus, gua emang niat gua buat belajar, mungkin banyak faedah yang bakal gua dapetin, kayak ternyata bikin bagian kepala sini nih bentukannya tuh begini misalkan. Atau ternyata rongga mata tuh antara dua mata ini ada jarak lagi 2 mata gitu. Atau misalkan yang lainnya gitu. Jadi kayak banyak loh faedah yang gue dapetin kalau gue ngejiplak karya orang. Itu menurut gue, asalkan niat lu belajar ya. Dan gue nyatakan karya ini gagal karena tujuan utama gue ngikutin malah ngebuat karya lain. Pokoknya gagal lah karya ini. Tapi sisi positifnya, gue berhasil bikin kasarannya dulu. Kasarannya apa ya? Belajar dari video sebelumnya. Gue tuh video sebelumnya kan gue bikin keteplak bikin ya. Pokoknya ini karya gue lihat karya gue ini, tujuan gue mau bikin karya ini, terus gue langsung asal bikin tanpa gue bikin kasarannya dulu, bikin desain kasarannya dulu, bikin apa namanya? Ya gambar kasarnya dulu lah. Pokoknya langsung gue bikin aja buat karakter Super Giant kemarin. Tapi untuk ini gue bener-bener mikirin lebih detail, kayak misalkan bagian jaketnya gimana, terus celananya gimana, pokoknya gue pikirin semuanya secara detail lah, sama rambutnya dan segala macam. Jadi gue nggak asal-asal bikin kayak video sebelumnya. Itu positifnya. Tapi di sisi positifnya itu ada negatifnya lagi, yaitu kelamaan, Pak. Ini bener-bener kelamaan ya. Gue tuh bikin kira-kira 3 harian lebih lah, gara-gara kelamaan mikir, Pak. Soalnya kan gue harus mikirin jaketnya bentukannya gimana, cara terbaik gimana, apakah gue sculpt atau gue tiban dengan objek lain, dampaknya gimana, apakah gue harus bolt tools bagian sebelah mana dan lain sebagainya. Itu minusnya. Jadi gue butuh waktu yang lama banget, dan menurut gue itu membuang waktu yang luar biasa. Kayaknya udah sih ya, ngebanyolnya itu aja, dan kita pindah ke mode gini lah, nge-review. Oke, lanjut. Sebelum kita nge-review, gue disclaimer dulu ya. Ini buat bagian tangan dan kaki masih kayak kemarin, gue masih belum ngasal lah ya. Mungkin nanti buat remake karakter gue bakal fokus buat tangan dan kaki. Dan untuk model ini sama Mia, tangan dan kakinya gue ngasal, bener ngasal. Ini kalau lihat tangannya, ya Allah, jarinya tuh gak niat banget gitu. Padahal awal-awal gue udah kepikiran tangannya niat, tapi kesana-sana kayak nggak usah lah ya, ngasal aja. Tangan dan kaki
jangan ditanya, apalagi pistolnya bener-bener parah banget. Nah kita fokus aja ke bodinya. Nah untuk keseruan menurut gue ini udah bagus ya, jujur ini udah bagus banget. Tapi menurut gue kekurangan utamanya itu udah masuk standar. Jujur nih kalau gue lihat kayaknya di pendapat gue ini terbagus saat ini ya karya gue ya. Tapi kalau gue pikirin, apakah gue masuk standar seniman art besar gitu? Belum. Ini masih jelek banget. Pandangan gue ini seninya masih jelek banget. Masih kayak ya masih kurang gitu kalau kalian lihat di Pinterest ya. Beberapa seniman 3D itu kayak bagus banget, rapih banget dan lain sebagainya. Ini kalau karya gue masih, mungkin suatu saat nanti ya, cepat atau lambat, yang pasti gue mau cepet gue bisa kayak mereka gitu. Soalnya gue pernah ngobrol juga sama beberapa seniman mereka juga. Gue pernah ngobrol sama beberapa seniman, mereka itu butuh untuk menghasilkan karya bagus itu sampai 7, ada yang sampai 10 tahun, ada bahkan dia dari SMP itu. Dia dari zaman dia SMP dia udah mulai latihan terus itu, berkarya terus. Ya semoga gue bisa kayak mereka, dan semoga gue bisa kayak mereka, dan semoga gue bisa cepat kayak mereka juga. Amin. Nah, gak masuk standar. Oke lanjut, untuk modelnya menurut gue ini udah bagus ya. Untuk pandangan gue saat ini udah bagus, keseruannya oke. Nah kita lanjut ke bagian wajah dan rambut. Nah untuk wajahnya itu yang tadi gue sebutin ya, ini wajah tuh tadi gue pengen ngikutin senimannya yang tadi ya, pokoknya diupload sama Paper and Me lah. Tapi sayangnya yang tadi gue bilang, di pertengah perjalanan gue udah berubah pikiran, dan jujur wajahnya juga belum selesai. Ini langsung gue sculpt, langsung gue ngasal bikin mulut, bikin hidung. Sebenarnya mulut buat hidung gak ngasal sih, gue tetap fokus pakai modelnya yang tadi gitu, contohnya yang tadi. Jadi hasilnya kayak gini. Dan untuk telinganya ini gue lupa di sculpt, bener-bener lupa di sculpt. Terus bulu matanya gue bingung banget gimana cara bikin mata lentik kayak gini. Sebenarnya bisa aja kalau gue paksain, tapi kayak gue pikir udahlah begini aja dulu lah, kayak ya udahlah. Sebenarnya nggak baik sih, gue harusnya terus mencoba, tapi di sini gue langsung kayak udah gini aja lah, penting cepet selesai gitu. Emang tolol gue bagian situ. Minum dulu. Gitu. Nah untuk bagian rambut menurut gue udah oke banget. Walaupun sebenarnya kalau kalian ngelihat keseruan nih sebenarnya belum rapih, tapi menurut gue rapih dalam artian aliran rambut ya pak. Beda sama Jean Grey kemarin yang aliran rambutnya berantakan. Kalau ini menurut gue udah rapi pak, depan belakang semuanya rapi. Tapi problemnya rambutnya ya nggak rapi dalam artian apa ya, kalian bisa lihat sendiri, bukan susunannya, bentukannya belum rapi gitu secara keseluruhan gitu. Tapi untuk alirannya rapi. Dan untuk warnanya gue ngasal kayak Jean Grey sebelumnya. Sebenarnya gue kepikiran ya mau ngerapihin bentukan rambutnya, tapi bener-bener gue buta banget nih gimana cara warnainnya, gimana cara shadingnya segala macam. Sedangkan jujur gue nggak jago gambar, jadi ini bener-bener ngasal. Tapi insya Allah nanti buat Mia Mobile Legend dan untuk next karakter selanjutnya, insya Allah gue bakal coba perbaiki rambutnya. Nah kita lanjut ke body. Untuk body kita keseruan aja ya, nggak satu-satu. Untuk body menurut gue ini udah oke banget. Tangannya nggak bisa dikomentarin karena ketutup jaket. Terus kakinya udah oke juga. Paling kekurangan tadi gue bilang ya, kekurang lipetan sama gue kurang jago. Butuh latihan terus menerus. Terus apa lagi ya? Oh iya, buat bagian lingkaran ini lu lihat ada bulatan ini nih. Jujur bulatan ini gue berantakan. Gue masang itu nggak presis satu-satu gitu. Jadi gue mirrorin terus gue sculpt gitu. Dan gimana hasil? Aduh udah ya Allah. Jadi mana hasilnya jadi berantakan kayak gini. Dan ya emang gue akui jelek. Oh iya, untuk bagian sini nih, lengannya bagian sini nih. Ini terlalu bawah, harusnya dikatasin dikit. Kalau bisa ya sepundak. Ya sepundak lengan bawah. Ya sepundak. Kayak harusnya sepundak ya, kayak perbatasan antara pundak sama lengan harusnya. Tapi gue malah pas banget taruh di antara lengan bawah sama lengan atas. Tuh gue salah, harusnya antara pundak sama lengan atas. Jadi buat bagian sini gue akuin gue salah. Dan gue sadarnya terakhiran, bener-bener pas sudah jadi gue perhatiin, lah ini kok terlalu bawah gitu. Harusnya gue lebih teliti lagi. Apalagi ya, untuk lengan dan kaki jangan dikomen dulu. Apalagi bentar, gue cek catatan dulu. Sorry, depan gue bukan layar laptop pak. Apa ya kekurangannya? Udah sih,
ukurannya itu aja sih, udah nggak ada lagi. Penutup, untuk penutup nggak ada sih, nggak ada tambahan. Dan ya udah deh, terima kasih udah menonton. Dan mana penutupnya, kayak gini lah, gimana ya, pokoknya udahlah, dadah.